Manuver, siapa di sini dari kalian yang udah nonton When Life Gives You Tangerines? 탔으니까 결혼하지. 애들끼리 결혼해요? Fix, udah gue tebak nih pasti dari awal episode udah nangis-nangis Bombay. Gak tahu karena pembawaan Park Bo Gum dan IU yang emang enak banget gitu ya, atau karena emang tema dan topik yang mereka bawakan tuh relate gitu sama keadaan kalian. Tapi lo tau gak sih kalau misalkan drama ini, drama Korea ini, When Life Gives You Tangerines ini, itu gak boleh loh ditonton sama orang yang lagi ada di fase depresi. Langsung aja kita bahas. 무조건 서울놈한테 시집갈 거야. 섬놈한테는 절대. Never. When Life Gives You Tangerines. Emang sih drama ini tuh berlatar belakang di masa lalu. Tapi dia tuh emang bener-bener apa ya, menurut gue salah satu drakor yang slice of life banget gitu, menggambarkan slice of life banget yang bener-bener deket sama keseharian kita gitu. Kayak kalau kita nontonin dramanya, kita tuh kayak dibawa naik roller coaster dan kita kayak ada di dalam drama itu gitu rasanya. Nah, topik dan tema yang diangkat tuh juga relevan banget sama kehidupan kita. Dan drama ini juga ngingetin gue sama mental health issues yang dialami oleh kebanyakan Gen Z gitu ya. Terlebih lagi emang pendekatan dari drama ini tuh kayak gimana ya, halus, soft gitu, tapi ngena banget gitu. Ditambah humor-humor yang emang ngalir aja gitu. Jadi bener-bener relate gitu menurut gue. Oke, kalau kalian udah nonton, pasti kalian tahu banget sama karakter yang namanya Aesun yang diperanin sama IU. Nah, dia tuh punya cita-cita jadi penyair. Dan dia tuh orangnya yang gimana, cewek yang rebellious gitu loh. Tapi dia punya cita-cita yang tinggi, yang suka banget membaca. Tapi dia hidup di lingkungan yang penuh keterbatasan, terutama ekonomi. Sampai akhirnya dia gak bisa sekolah gitu kan. Menurut gue ini mirip sih sama keresahan sebagai manusia biasa ya, yang sering merasa terbebani sama tekanan sosial, sama ekspektasi orang lain, terutama dalam menggapai mimpi gitu ya. Tapi di tengah-tengah perekonomian keluarga yang mungkin kurang baik-baik saja. Apalagi mungkin ada orang-orang di luar sana yang bahkan untuk bermimpi aja, baru untuk mimpi doang nih udah mikir-mikir. Karena kenapa? Mungkin ya dia merasa bahwa untuk mewujudkan mimpi itu harus ada mimpi lain atau bahkan mimpi orang tua sendiri yang harus tertunda. Nah, jadi kan drama ini tuh berlatar tahun 1950-an di Pulau Jeju. Yang mana pada tahun itu sebenarnya menggambarkan bahwa di sana tuh budaya patriarki masih sangat kental gitu ya. Jadi memang akses pendidikan bagi perempuan itu masih sangat terbatas gitu. Tapi ngelihat keinginan dan cita-cita Aesun yang begitu tinggi untuk menjadi penyair, kayak dia tuh gigih banget untuk menggapai cita-cita itu gitu ya. Menurut gue sih ini bisa menginspirasi kita semua gitu. Apalagi para Gen Z nih yang masih ada di quarter life crisis gitu ya, yang masih bingung mau ngapain dan tujuannya mau kemana. Padahal lo udah punya mimpi tapi ragu, atau bahkan orang tua lo tuh siap membiayai tapi lo masih bingung, masih kayak iya nggak ya gitu. Menurut gue sih ini sangat menginspirasi ya, karena Aesun aja yang dia ada di tengah huru-hara dan keterbatasan ekonomi, bahkan akses pendidikannya masih terbatas, dia tuh masih gigih banget gitu untuk bermimpi. Jadi sampai akhirnya dia tuh ketemu sama laki-laki yang namanya Gwan-sik yang diperanin oleh Park Bo Gum, yang akhirnya mereka tuh berani untuk mengambil keputusan di tengah lagi-lagi keterbatasan ekonomi ya. Tapi akhirnya mereka menemukan arti kebahagiaan dan punya keberanian untuk menentukan gimana jalan hidup mereka yang sesuai keinginan mereka berdua gitu. By the way, judul When Life Gives You Tangerines ini tuh ngingetin gue sama satu peribahasa yang gue suka banget sama kalimatnya. Kalimatnya tuh gini, when life gives you lemons, you make lemonade. Artinya, intinya tuh kalau misalkan lo udah tahu hidup lo tuh ada dalam kesusahan, lo gak boleh nyerah atau pasrah gitu aja gitu kan. Lo harus fight, lo harus keep your head up. Terus lo juga harus memperjuangkan biar hidup lo tuh more valuable.
Tapi banyak juga Gen Z atau orang-orang di sekitar gue gitu ya yang overwhelmed sama tekanan dari berbagai sisi, entah akademis, pekerjaan, atau bahkan ekspektasi sosial, terutama keluarga gitu. Apalagi media sosial sekarang yang bikin kita mungkin bisa lebih sering untuk membandingkan hidup kita sama orang lain gitu ya, karena gampangnya sosial media yang diakses kapanpun, dimanapun, yang akhirnya kalau kita nggak bijak menggunakannya, akibatnya apa? Kita jadi selalu ngerasa kurang terus gitu loh. Belum lagi kalau misalkan punya kecemasan berlebih atau yang biasa disebut anxiety disorder gitu ya. Yang ini beneran, bukan yang kayak lo cemas dikit, deg-degan dikit terus anxiety nih gue, enggak. Ini beneran yang udah diklaim oleh expert ya, emang lo punya anxiety gitu ya. Biasanya ini tuh timbul awalnya tuh dari overthinking. Siapa yang sering overthinking kalau malam-malam udah gak ada kerjaan? Gue overthinking. Takut akan masa depan ya, atau bahkan cemas cuman karena interaksi sosial yang bisa ngedefine kayak lo jadi kebawa gitu cuman karena mereka ngomongin lo A, jadi lo kayak oh iya apa gue gini ya gitu. Karena kadang hal kecil aja bisa bikin kita tuh kepikiran berhari-hari dan berdampak gitu loh ke keseharian kita. Ada juga yang gue garis bawahi dari drama Korea ini, yaitu luka inner child atau trauma masa lalu atau bahkan masa kecil yang belum sembuh. Bisa jadi mungkin hal ini terjadi karena pola asuh yang kurang sehat, atau bahkan tekanan dari keluarga, atau pengalaman buruk yang terjadi gitu ya di masa lalu. Nah, di drakor ini bener-bener memperlihatkan gimana rantai ketoksikan itu terjadi di dua keluarga, antara keluarga Gwansik dan juga keluarga Aisun. Tapi di keluarga Gwansik ini akhirnya berhenti di Gwansik karena kata orang-orang Gwansik ini emang bener-bener ijo neon banget gitu, ijo neon gitu ya kan. Kalau bukan green flag lagi udah ijo neon tuh. Di keluarga Aisun juga terjadi rantai ketoksikan itu. Kayak mereka tuh belum selesai sama traumanya dan akhirnya diturunkan ke anak cucunya gitu. Kayak contohnya ibunya Gwansik yang korban patriarki, terus akhirnya dia memperlakukan menantunya si Aisun ini kayak gitu juga gitu loh. Akhirnya hal-hal toksik dalam sebuah rumah tangga itu menurut gue emang rawan untuk mengakar ya, kecuali kita sadar dan berusaha untuk memutus ranting itu sendiri gitu. Ada juga karakter anaknya Aisun yang cukup miris ya menurut gue, karena akhirnya dia membawa kebiasaan-kebiasaan dan memberi excuse atas kebiasaan itu dan dengan menyalahkan masa lalu gitu. Contoh, dia sempat bilang gini, hal sia-sia itu berasal dari kemiskinan. Mungkin aku terus-terusan membeli barang karena aku miskin saat kecil. Jadi kayak dia tuh membenarkan tindakan pemborosan hanya karena dia tuh gak bisa beli barang-barang yang dia pengen waktu kecil gitu loh. Bisa jadi itu terkait dengan luka inner child, terutama masalah finansial gitu ya, trauma finansial dari masa kecil. Jadi menurut gue kalau ada orang yang tumbuh dalam kemiskinan, biasanya tuh mereka di alam bawah sadarnya tuh pola pikirnya kayak ya udah gue harus menikmati hidup gue sekarang gitu. Sebagai respon terhadap ketakutan akan kemiskinan yang mereka hadapi zaman dulu gitu, dia nggak mau itu terulang lagi. Jadi dia akan kayak ya udah dia akan menikmati sekarang dengan uang yang dia punya gitu. Dan ini bisa muncul dalam bentuk impulsif kayak belanja yang dilakuin anaknya Aisun ini. Dari tadi gue ngebahas soal mental health yang ada di dalam drakor tersebut gitu ya, yang menurut gue emang relate banget gitu sama kehidupan sehari-hari kita, kayak orang-orang di sekitar kita, terutama Gen Z gitu ya. Tapi apa cuman Gen Z ya? Maksudnya kan gue selama ini ya menyelami media sosial gitu ya, Twitter, X atau TikTok gitu kan. Menurut gue emang Gen Z tuh sering banget gitu ngomongin soal mental health, emang benar-benar aware gitu. Tapi apa cuman Gen Z doang gitu yang bisa terserang mental health gitu? Apakah generasi-generasi sebelumnya nggak kena mental health apa gimana gitu? Tapi jawabannya tentu aja punya gitu. Karena kenapa? Masalah kesehatan mental itu sebenarnya udah ada dari dulu gitu. Tapi cara mereka menghadapinya tuh beda aja gitu sama Gen Z. Apalagi dulu kan nggak ada sosial media yang maksudnya nggak semarak sekarang gitu kan. Mungkin dulu banyak orang yang nggak sadar kalau mereka tuh punya masalah mental gitu. Apalagi dengan stigma negatif, stigma yang kuat gitu ya soal kesehatan mental ini tuh kayak
apa ya, mungkin zaman dulu tuh sering dihubung-hubungkan sama ODGJ gitu kan. Makanya banyak orang yang memilih buat ya udah gue nggak akan speak up, gue nggak akan ngomong ke siapapun, yang akan gue simpen sendirian. Akhirnya mereka bertahan tanpa cari bantuan gitu loh. Tapi menurut gue hal ini yang bikin Gen dulu tuh lebih kuat gitu loh, kayak tough with it gitu kan, nggak gampang rapuh kayak anak zaman sekarang gitu. Kalau zaman sekarang sih kan dikit-dikit apa sedikit curhat di media sosial, atau bahkan self claim karena banyaknya informasi yang masuk, yang akhirnya mereka merasa oh iya gue ini nih, oh iya ini berarti gue depresi kayak gitu kan. Tapi kalau orang zaman dulu lebih banyak memendam perasaan mereka dan justru nganggep ya udah itu tuh stres biasa gitu. Nah, tapi buat Gen Z yang ngerasa peka sama apa yang lagi dihadapin dan akhirnya keluar untuk mencari bantuan, lo jangan ngerasa lemah gitu, karena itu menggambarkan bahwa lo dan kita semua yang mungkin butuh bantuan itu kita lebih aware gitu. Padahal kita dibilang generasi manja, bodo amat gitu kan, padahal kita sebenarnya lebih aware dan berani untuk mencari solusi. Tapi ya jangan apa-apa terus lo kayak stres sedikit gue depresi nih, dengan dikit anxiety disorder, enggak kayak gitu. Lo emang harus bener-bener tahu gitu, berpikir bahwa emang ya ini emang gue beneran ada ciri-ciri ini, gue akan mencari bantuan gitu kan. Jadi kesimpulannya dari drakor When Life Gives You Tangerines ini bagus banget buat kalian yang memang sedang berusaha untuk mencari motivasi gitu ya. Tapi satu lagi yang harus gue ingetin adalah, ini gue baca di salah satu komentar orang yang dia bilang dari psikolognya dia udah ngasih tahu nih, kalau misalkan kamu lagi ada di fase depresi, kamu jangan nonton ini dulu. Jangan nonton ini karena itu bisa men-trigger depresi kamu. Nah, tapi ini kan beda-beda nih tiap orang. Jadi kalian kalau misalkan memang punya mental health issue itu tadi, menurutku harus cek dulu gimana nih gue bisa nggak nonton ini kayak gitu. Dari yang tadi gue omongin mental health, Gen Z dan sebagainya, guys, Gen Z itu bukan lebih lemah, tapi lebih sadar akan pentingnya kesehatan mental gitu ya. Kita tuh lebih punya banyak akses informasi, lebih terbuka dan lebih banyak dukungan gitu. Jadi kalau kamu merasa struggling dengan mental health, jangan ragu untuk cari bantuan gitu loh. Tapi di sisi lain ingat juga keep your head up. Jangan gampang stuck di satu kondisi dan perlu banget banyak-banyak belajar sama generasi sebelumnya gitu. Karena mereka cukup kuat loh menghadapi banyak masalah dan tekanan. Coba lo pikir-pikir lagi, apakah lo bener-bener butuh bantuan atau lo cuma butuh validasi doang nih gitu. Kalau kalian punya pendapat dan pengalaman soal ini, soal kalian nonton drakor ini, atau kalian punya mental health issue, langsung share aja di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video.